Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi biar agak serempak, anak-anak santri yang agak semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatidzah, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH beserta Ibu Nyai dan seisi keluarga yang saya muliakan. Teman-teman pengurus pengajian Ahad Pagi Az-Zikra yang saya hormati, kaum muslimin muslimat, jamaah majelis pengajian Ahad Pagi yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, seluruh zurriyah beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat beliau, insyaallah termasuk kita sekalian yang hadir di majelis ini sampai hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara majelis pengajian kita pagi hari ini seperti biasa tadi sudah diawali dengan iftitah khatmil Quran 30 juz oleh tim Az-Zikra. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan bisa istiqomah melaksanakan ibadah khatmil Quran setiap Ahad pagi. Kemudian acara yang kedua yaitu langsung tausiah dan penampilan kemampuan anak-anak santri yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH. Acara yang ketiga, laporan infak yatim dan santunan, nanti akan dipandu oleh Bapak Sri Widianto Sarjana Hukum. Acara yang keempat, penyajian konsumsi. Acara yang kelima, penutup. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali rangkaian acara pagi hari ini dengan bersama-sama baca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Syai'inillahi namul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan acara berikutnya yaitu penyampaian tausiah sekaligus penampilan kemampuan anak-anak santriwan santriwati Az-Zikra kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH. Dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Hamdan li rabbina al-azimil jalil, salatan wa salaman li rasulihi Muhammadinil hadid dalil, wa ala alihi wa sahbihi amsalil qanadil. Amma ba'du. Kepada para jamaah yang dirahmati Allah, para santri, wali santri yang hadir pada kesempatan ini, sebelum kita mengaji, mengkaji dan merenungkan satu dua ayat yang nanti seperti biasanya kita sampaikan, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini saya akan melepas satu santri untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu secara formal dari aliyah ke perguruan tinggi, dan secara informal dari mengaji di Az-Zikra untuk mengembangkan dan memperluas keilmuan. Nanti santri yang kami lepas adalah Diva Finasti. Diva Finasti ini salah satu santri yang punya prestasi cemerlang. Dia relatif baru sebenarnya di Pondok Pesantren Az-Zikra dibandingkan dengan senior atau santri yang lain, tapi dia punya kecepatan untuk nalar, untuk memahami nahwu dengan cepat. Saya menganggap bahwa dia memang punya kelebihan berfikirnya lebih cekatan. Nah ini maka nanti saya minta Diva untuk menyampaikan pengalamannya selama di Pondok Pesantren Az-Zikra dan apa yang didapat di Pondok Pesantren Az-Zikra, termasuk pesan-pesan keagamaan. Ya, apa yang didapat dan apa yang menjadi pesan-pesan keagamaan kepada sahabatnya, adik-adiknya dan para jamaah, sehingga harapan kami keluar dari pondok ini itu memang memiliki suatu kualifikasi, kompetensi, kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya dapat dibanggakan, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Apakah benar pondok ini berdiri bertumpu di atas keilmuan, akhlak, moral, dan ketauhidan. Untuk itu maka Pak Ayub yang alhamdulillah sudah lama nggak ketemu, ada satu keputusan yang saya buat di pondok ini yang dikatakan alumni yang resmi dan bertanggung jawab atas keilmuan. Pertama, ada dua kriteria alumni. Ada dua kriteria alumni. Alumni yang menyelesaikan studi di pondok itu dapat ijazah. Itu kriteria alumni yang bertanggung jawab atas keilmuan. Alumni yang kedua adalah alumni yang mondok tapi belum tuntas keilmuannya, tetapi ada hubungan batin dengan saya, dengan pondok, dengan teman-teman, tidak dapat ijazah, tapi dia punya tanggung jawab moral sebagai alumni pondok pesantren. Jadi ada dua jenis alumni ini. Bagi yang dapat ijazah, ini adalah alumni yang bertanggung jawab atas baik buruknya keilmuan yang didapatkannya, dan apa yang pernah kita sampaikan bahwa anak ini keluar itu memang
harus mampu menunjukkan bahwa dirinya punya tanggung jawab intelektual. Gitu. Kenapa yang jenis kedua tidak kami beri ijazah? Takutnya ini jadi beban. Kalau saya kasih ijazah, belum tuntas keilmuannya, jadi beban. Tapi kalau alumni ini sudah keluar, ingin menuntaskan kemudian dan bertanggung jawab secara intelektual, dia kembali dan ternyata setoran kepada saya mampu, maka kami akan kasih ijazah. Itu untuk menjaga nama baik pondok dan nama baik santri. Sehingga kalau ada santri, alumni mana? Alumni Adzikra. Tahun berapa? Kok belum selesai kitabnya? Ya karena belum terima ijazah. Itu enggak beban. Ke santri enggak beban, ke pondok enggak beban. Tapi bagi yang terima ijazah, saya ulangi, bagi yang terima ijazah, jangan sekali-kali enggak bertanggung jawab tentang keilmuan. Ketika ditanya ilmu nahu, harus bisa jawab. Ketika ditanya ilmu tafsir, harus bisa jawab. Ketika ditanya tentang ilmu Quran, harus bisa jawab. Ketika ditanya tentang ilmu hadis, harus bisa jawab. Ketika ditanya tentang bahasa Arab, harus bisa jawab. Ini yang terima ijazah. Enak mana? Terima ijazah atau enggak? Enak enggak terima. Enggak tanggung jawab. Aku gurung sih, banyak guru mari. Ya, enak kan? Alat ngalesnya itu enak. Tapi kalau terima ijazah jangan main-main. Kok ada santri Adzikra terima ijazah di luar dengar, enggak punya kemampuan kitab, itu ada dua kemungkinannya. Yang salah saya atau yang salah santrinya. Nah, ya. Kayak Mayang. Mayang ini santri itu. Terus pamit, belum selesai. Enggak apa-apa seandainya. Belum selesai, enggak apa-apa, enggak ada beban. Tapi ikatan batin dan ikatan emosional dengan pondok tetap. Tapi kalau seperti Fahmi yang sudah terima ijazah, maka ketika ada di kampus, kemudian presentasi, kemudian bertemu diskusi tentang keagamaan, di masyarakat suruh khutbah gak bisa, itu saya akan panggil dan saya minta pertanggungjawaban. Suruh ceramah, Fahmi suruh ceramah, gak bisa, itu harus tanggung jawab itu. Harus bisa, yang terima ijazah harus bisa ceramah, harus bisa jadi dai, harus bisa jadi dosen bahasa Arab. Walaupun bukan jurusan bahasa Arab. Yang terima ijazah nanti. Harus jadi guru bahasa Arab. Walaupun bukan guru. Harus bisa jadi guru ngaji. Harus bisa menjelaskan Quran. Harus bisa menjelaskan hadis. Nah, itu yang terima ijazah. Yang terima ijazah ini berat. Untuk itu maka baru satu yang kami beri ijazah. Baru satu, yaitu Fahmi. Yang kedua, Diva. Yang ketiga nanti minggu yang akan datang adalah Rosi. Karena melanjutkan. Jadi melepasnya dengan tanda ijazah itu. Sehingga nanti keluar dari sini, misalnya ada ustadz, ada kiai, betul kamu lulusan Adzikra. Coba sini, coba ini kitab ini apa, jelasin. Kalau nggak bisa, tuh dia tanggung jawab kepada dirinya sendiri atas kemampuan intelektualnya. Ya Diva ya. Yang lain-lain begitu. Jadi sudah harus ada tanggung jawab. Kalau sudah ada tanggung jawab, maka mental, moral, spiritual dijaga. Anda bukan hanya santri, sudah pantas jadi ustadz. Harus jadi contoh, tingkah laku, ucapan, sikap harus dijaga. Ijazah ini bukan ijazah tertulis saja, tapi ijazah batin dan zahir. Karena kader di pondok pesantren ini adalah kader zahir dan kader batin. Zahiriyah dan batinnya. Kuat mentalnya, bagus akhlaknya, kuat ilmunya. Sehingga ucapannya, sikap perilakunya harus menunjukkan Islam sejati, santri sejati. Berat bebannya. Ya, siap Diva? Siap. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, seremonialnya ini penghargaan kepada Pak Ayub ini. Pak Ayub karena lama nggak datang. Pak Ayub ini adalah punya sejarah panjang pendirian pondok dan penggagas mendirikan lembaga pendidikan.
Saya minta Pak Ayub yang menyerahkan nanti setelah Diva menyampaikan sambutan, kesan pesan, dan presentasi hasil selama ngaji, apakah mau ceramah atau mau apa terserah. Tak kasih kebebasan. Pilihanmu terserah. Yang penting Habib pingin jamaah mendengarkanmu itu bener. Pinter tenan. Pokoknya kan kudu iso nutur, kon pinter tenan. Lek kon pinter berarti ngekekno ijazah itu disaksikan banyak orang. Siap? Siap Diva? Baik, Diva maju. Orang tuanya hadir. Tepuk tangan dulu untuk Diva. Ini anak pemalu, kuper, tidak pernah bergaul, kalau pegang mic ndredeg, tidak bisa bicara, masuk ke sini isinya cuma nangis toh, karena mulai kecil ditinggal oleh orang tua laki-lakinya, bapaknya, sehingga ini bisa berdiri, wis untung ini. Kamu tunjukkan kamu berhasil, bahwa kamu bertanggung jawab secara intelektual. Kapan kamu mondok di sini, apa pesan dan seterusnya, lalu kemudian kamu sampaikan beberapa hal terkait dengan hasil kamu ngaji. Terserah kamu pokoknya. Pokoknya Abi pingin jamaah ini. Oh iya. Nah gitu ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya selama di pondok ini, tentunya saya merasa sangat bangga, sangat bersyukur bisa masuk di pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini masuknya tanpa tes, tidak seperti pondok pesantren lainnya. Tapi tes yang sesungguhnya di sini, tes seleksi yang ada di sini ketika kita berada di pondok ini, ketika kita tidak bisa melaluinya, ketika kita tidak bisa menghadapinya, pasti kita akan menyerah di tengah jalan. Alhamdulillah saya bisa melalui semua yang ada di sini dengan insya Allah dengan baik. Saya di sini itu santri yang baru 1,5 tahun. Niatnya dulu salah, gara-gara gabut di rumah, gara-gara corona. Jadi iseng sebenarnya masuk sini. Alhamdulillah dari sini saya belajar banyak hal, tidak hanya tentang mengaji, tapi tentang pembentukan karakter ataupun mental. Saya orang yang sangat pendiam, pemalu, nangisan, gampang grogi kalau di depan, megang baperan, tersinggungan. Tiap hari di sini selalu nangis, tapi nggak pengen pulang. Nggak tahu kenapa selalu nangis. Omongin sedikit sama orang langsung nangis, tersinggungan, selalu diam, tidak pernah bergaul, kerjaannya di kamar, diam gitu. Tapi ya Abi selalu ingetin saya, marahin saya tentang kalau kehidupan itu enggak kayak gini, kamu harus bergaul dengan lainnya. Berulang kali saya dimarahin sama Abi untuk menghilangkan rasa baper saya, tersinggungan saya, nangisan saya. Alhamdulillah sekarang sudah jarang nangis. Di sini selain tadi pembentukan karakter ataupun mental, saya diajarkan banyak hal tentang keilmuan.
tentang cara berpikir tentunya ilmu nahwu, tentang kalau kitabnya dari kitab Al-Qur'annya Tafsir Jalalain, kitab fikih seperti Fathul Qorib, dan banyak lagi dari ulumul Quran, ulumul hadis maupun lainnya. Yang kamu sudah pelajari sekarang sampaikan. Apa kamu ceramah, apa kamu presentasi, terserah. Diva ini sudah bisa menyelesaikan mulai dari 9 materi minimal, yaitu mulai dari ilmu tajwid, ya, yang dasar-dasar, makharijul huruf, tajwid, nahwu shorof, ya, kemudian balaghah, mantik, ulumul Quran, ulumul hadis, sudah diselesaikan. Oke, silakan. Saya belum bersiap. Di sini saya akan menampilkan ceramah mungkin karena sekarang berkaitan dengan Maulid Nabi, jadi tentunya saya akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Pakai ayat enggak? Pakai. Surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab ayat 56 di depan situ. Ya, dimulai. Ayo, tidak usah nunggu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai peringatan Maulid Nabi, kita disunahkan untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya kita, bahkan Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Seperti firman Allah pada surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusholuna 'alan nabi, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di sana ada huruf inna. Inna itu bermakna taukid, menegaskan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, shollu alaihi, shollu alaihi wasallimu tasliman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, dalam Tafsir Jalalain, kalimat sholawat yaitu diucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallam. Allah saja bersolawat kepada Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi, apalagi kita. Namun yang dimaksud bersolawat pada Nabi antara Allah, malaikat dan manusia itu lain. Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Sedangkan yang dimaksud solawat malaikat kepada Nabi yaitu malaikat bersolawat kepada Nabi untuk memintakan ampunan. Sedangkan kita sebagai umatnya bersolawat kepada Nabi sebagai bentuk rasa penghormatan kita kepada Nabi. Untuk itu kita harus selalu bersolawat kepada Nabi. Solawat memiliki banyak manfaat. Yang pertama, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi. Yang kedua, ketika kita bersolawat, kita akan mendapatkan 10 kebaikan.
Yang ketiga, ini yang saya alami sendiri. Ketika saya menginginkan sesuatu hal, ketika saya bersolawat, pasti sesuatu hal itu akan dikabulkan. Maka dari itu, ketika kita hendak berdoa, kita disunahkan untuk memulainya dengan solawat. Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngelawan groginya. Makanya ilmu tidak cukup, harus dengan mental. Ini sudah lumayan, bisa berdiri di atas mimbar, bisa berdiri di depan jamaah, sudah lumayan. Ya, tepuk tangan untuk Diva. Pak Ayub, mohon maju Pak Ayub. Nah, ini menyaksikan pemberian ijazah ini. Saya lewatkan Pak Ayub karena saya punya sejarah panjang perjalanan pondok pesantren bersama Pak Ayub ini. Beliau adalah mantan direktur PDAM yang punya empati luar biasa ke pondok. Pak Ayub ini ijazahnya atau sertifikat gitulah bahasanya. Sertifikat. Mana ibunya? Nah, Bapak sini. Ya, sini. Ibu jangan nangis. Nggak usah nyanyi lagu perpisahan ya. Pak Ayub ini mohon diserahkan ke Ibu Diva sini. Nah, ini penghargaan dan penghormatan yang menyerahkan Pak Ayub karena pondok ini dan sebelumnya Cengho digagas bersama dan Pak Ayub terlibat di dalam pokok-pokok pikiran pendirian pondok pesantren. Dan lama sekali, sudah hampir 1 tahun tidak bertemu. Hari ini Pak Ayub datang, saya minta untuk menyerahkan ijazah ini. Mungkin ada kesan-kesan, ya nanti distempel setelah diserahkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Insyaallah Muhammad Judi, yang saya hormati para pengurus, dan saya hormati pula Bapak Ibu wali santri, dan saya banggakan, saya cintai para santri baik putra putri. Alhamdulillah, tidak terasa Pak Ustadz, kita sudah melaksanakan kegiatan ini lebih dari 6 tahun mungkin ya. Alhamdulillah, awal semuanya kita mulai dengan hati yang tulus dan ikhlas, khususnya bagi semua jamaah dan juga pengurus yang mempunyai niatan yang sama, yaitu untuk mendirikan pondok dan masjid yang tentunya sebagai naungan kita, karena kita semua ingat bahwa usia kita ini ada batasnya, sehingga kita punya rencana untuk setelah kita tidak ada, tinggalan itu bisa dikembangkan, dilanjutkan oleh para santri atau para anak cucu kita. Tetapi dalam perjalanannya Allah berbeda untuk meneruskan apa yang kita rencanakan, karena manusia kita ini hanya sebatas bisa merencanakan, tetapi Allah berbeda lain. Sehingga dengan ketulusan, kekuatan, kemampuan dari Pak Ustadz Wahyudi, kita bisa menempati tempat kita ini. Bahkan saya kemarin dan pagi tadi ini kaget, kemarin dalam arti Pak Haji Anton mau WA saya, Pak Ustadz, bahwa anak-anak santri mempunyai kemampuan yang luar biasa. Setelah mondok di sini, ditunjukkan pada saat malam mauludan, via WA pada saya, dan anak-anak telah menampilkan kemampuannya. Alhamdulillah, Ustadz dulu sudah pernah bilang kepada saya bahwa Pak Ayub, kita nanti akan membuat pondok yang baru dengan kapasitas santri yang terbatas. Kenapa? Karena dengan santri yang terbatas, semua kemampuan Ustadz ini akan bisa tersalur kepada anak-anak dan perhatian kepada anak-anak
akan lebih tercurahkan daripada kita ini santrinya banyak tetapi perhatian kita kepada anak-anak masih kurang. Nah, ini yang menjadikan kita bahwa santri itu setelah keluar dari pondok harus berkualitas. Ya, harus berkualitas. Jangan hanya sebagai santri tetapi sebagai santri yang berkualitas. Dan ini ditunjukkan pada saat ini, ternyata anak-anak saat ini yang depan kita ini merupakan santri keluaran dari Adriko yang mempunyai kualitas yang nantinya akan bisa mengembangkan apa yang telah didapat dari pondok pesantren ini. Dan yang saya banggakan lagi, pagi tadi Ustadz mengajak saya keliling pondok. Alhamdulillah ternyata di sana ada bangunan yang kemarin pada saat kita ke sana masih berupa tanah. Alhamdulillah sekarang sudah punya bangunan dan insya Allah nanti akan menjadi bangunan yang megah, yaitu lantai 4. Dan juga pagi tadi nyampaikan rencana pengembangan pondok ada di depan dengan luas tanah lebih dari 5.000 meter. Lah ini kan kegigihan dari Ustadz ini yang harus kita contoh, walaupun dengan kondisi apapun, tetapi Ustadz tidak akan goyah oleh siapapun, karena pendirian ini yang harus kita pelajari. Bagaimana daya tahan, kalau olahraga ini daya tahan Ustadz, daya tahan, kekuatan, kecepatan. Nah ini yang harus kita contoh, sehingga sampai dengan saat ini Ustadz masih berdiri dengan kokoh, dengan tegak, tidak tergoyang oleh siapapun. Dan kita tunjukkan bersama bahwa kalau Papua itu Ustadz, ya, kalau bahasa Papua itu bunyinya begini, kita orang bisa, berarti saya bisa. Ditunjukkan Ustadz bahwa Ustadz bisa. Alhamdulillah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diterima ijazahnya. Nah, di foto. Ini nanti salah satu hadiahnya adalah pertanyaan. Siapa yang bisa bertanya tentang ayat tadi, ditanya yang sesulit-sulitnya tentang ayat tadi, harus bisa jawab. Ayat yang silakan siapa, Ustadz Yasir atau siapa yang tanya itu harus bisa jawab itu. Saya ucapkan terima kasih, Bu, ya. Saya lepas anaknya Ibu bukan berpisah tapi untuk melanjutkan. Mudah-mudahan. Gitu ya. Ya, apa kesan-kesan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak sama Abi karena menganggap santri bukan cuma santri tapi kayak anaknya sendiri. Makasih banyak telah menjaga Diva, mendidik Diva kayak gini. Udah. Ya, mudah-mudahan manfaat barokah pahala untuk kita semua, untuk ibu, keluarga, saya dan keluarga, dan seluruh para jamaah serta pengurus para santri. Terima kasih saya ucapkan. Monggo Ibu kembali lagi. Diva jangan kemana-mana dulu. Silakan Ustadz Yasir. Ini harus dites ini, harus bertanggung jawab atas ilmunya ini. Monggo silakan maju. Satu pertanyaan atau dua pertanyaan boleh. Ayat tadi yang dibaca oleh Diva ini, apa betul Diva itu bisa menjelaskan apa nahunya, apa terserah sudah. Hingga nanti kalau ternyata tidak bisa harus belajar lagi. Kalau bisa alhamdulillah. Ayo, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan mungkin Abi bisa memilah ini tingkat kesulitannya, mungkin saya tidak tahu untuk pembelajaran Dik Diva ini sampai tingkat mana. Untuk pertanyaan pertama, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, pada ayat tersebut redaksi awal semuanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi,
Allah dan malaikat redaksinya sholawat. Tapi kenapa kok ketika ya ayyuhalladzina amanu shollu wasallimu taslima ada dua perintah. Pertama pernyataan Allah dan malaikat sholawat saja. Kenapa kok Allah dan malaikat cuma sholawat, tidak salam juga kepada Nabi Muhammad? Tapi kenapa kok manusia, kita semua orang beriman, perintahnya dua, bukan cuma sholawat. Shollu wasallimu taslima. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok kalau dalam ilmu nahwu kenapa ketika perintahnya shollu kok tidak juga ada perintah sholan, tapi kenapa kok wasallimu taslima ada gandengannya? Mungkin itu saja yang dapat saya beri pertanyaan kepada Adik Diva. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya sulit ini. Diva harus bisa jawab. Bisa? Ayo. Dikasih tepuk tangan dulu. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu kenapa redaksi yang pertama menggunakan yusholluna ala nabi, sedangkan yang kedua redaksinya kok shollu? Ya. Nah, yang pertama yaitu pernyataan. Di sini tadi itu kan sudah ada kalimat inna. Inna itu merupakan maknanya taukid, penekanan. Redaksi ini bertujuan untuk menekankan kita, memberitahu kita bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Inna di sini bukan berarti untuk memberitahu. Ini juga penekanan agar karena di banyak orang yang masih belum mengetahuinya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman bermakna perintah karena ingin menyuruh orang-orang beriman untuk mengucapkan sholawat seperti yang Allah dan malaikat lakukan, tapi dengan tujuan yang berbeda. Jika Allah tadi itu untuk memberikan rahmat, jika malaikat untuk memintakan ampunan, sedangkan manusia untuk memberikan penghormatan. Begitu. Untuk pertanyaan kedua, kenapa shollu tidak shollu sholan tapi wasalimu tasliman? Jika menurut saya, tasliman di situ kedudukannya sebagai maf'ul mutlak yang bermakna mengucapkan salam. Wasalimu tasliman seperti kata tahmid berarti mengucapkan hamdalah, sedangkan taslim berarti mengucapkan salam. Bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yang dimaksud di situ adalah tasliman dengan penuh penghormatan. Sebentar. Sudah? Belum. Hah? Belum. Yang pertanyaan kedua. Lihat yang ditanya itu redaksi. Iya. Redaksinya fi'il mudhari'. Kan ada zamannya. Yang satu itu amar, juga ada zamannya. Dari teori itu jelasin. Iya. Ya jelasin. Yaitu yusoluna itu merupakan fi'il mudhari yang zamannya hal dan mustakbal. Hal itu untuk masa sekarang, mustakbal itu untuk yang akan datang. Berarti Allah dan malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi, baik sekarang maupun yang
akan terus bersolawat. Sedangkan kita solu itu artinya merupakan fi'il amar, yaitu perintah. Kita sebagai manusia diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Jika Allah saja bersolawat kepada Nabi, apalagi kita sebagai umatnya. Yang shollu alaihi wasallam tasliman. Yang kedua apa tadi? Kan tasliman itu ada maf'ul mutlaq. Kalau solu kenapa? Kalau salim ada taslimannya, kalau solu kok nggak ada? Kenapa? Bisa nggak jawab? Tak pancing. Ya. Kalau ada orang sholat, muhtatamatun bitakbiri. Ya. Muhtatamatun bitakbiri. Muhtatahatun bitakbiri, muhtatamatun bitaslimi. Taslim apa maksudnya? Lupa. Ucap selamat. Iya, ayo jelasin. Ya udah tadi sudah jelasin. Kalau jelasin ke sana. Sudah. Kalau tasliman itu ucapan salam. Ucapan salamnya apa salamnya? Ucapan salamnya apa? Harusnya bisa jawab. Kamu bisa jawab, cuma kamu lupain. Kamu bisa jawab, kamu lupain. Taslim kalimat apa? Masdar. Masdar. Bermakna apa? Pasti. Hah? Bermakna apa? Pasti. Hah? Bermakna apa? Taslimannya. Iya. Taslim masdar bermakna Keselamatan. bermakna. Ucapan salam. Loh, dia masdar bermakna. Siapa yang bisa jelasin? Berdiri. Siapa yang bisa menjelasin berdiri? Masdar ucapan. Kok gak ada yang berani? Ayo. Yang kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya untuk memberikan panggung untuk belajar. Ini menurut saya benar atau salahnya itu tergantung kematangan kebenarannya. Di sana kenapa tidak ada solu, yaitu tidak ada maf'ul mutlaknya, kemudian wasallimu itu ada maf'ul mutlaknya, karena sholawat itu, sholawatnya Allah dan para malaikat itu kepada Nabi itu ada terdapat di at-tahiyatul mubarakatus itu, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, itu salamnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, salamnya Nabi Muhammad kepada Allah adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian yang ketiga, umat muslim diperintah dengan fi'il amar, yaitu amanu solu, itu bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, itu solawatnya adalah sallallahu ala Muhammad. Di at-tahiyatul juga, at-tahiyatul itu, tahiyat itu merupakan ada 3 salam. Yang pertama salamnya Allah yang tadi saya paparkan, kemudian salamnya Nabi kepada Allah, yang ketiga salamnya umat muslim atau umat yang beriman kepada Nabi Muhammad, yaitu assalamu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu salamnya umat muslim. Jadi jelas ketika sholat itu
kita mengucapkan salam. Jadi maf'ul mutlak di sana itu mewakili takdirnya sallu itu seperti ini. Sallu itu aslinya ada maf'ul mutlaknya. Kemudian ada waw ataf di sana. Kemudian taslim itu sudah mewakili perintah dari sallu tersebut. Maka dalam sholat itu ada salam juga di sana, Ustaz. Makanya tidak usah disebutkan maf'ul mutlaknya karena sudah salam itu sudah mewakili dari sholat tersebut. Perintah sholawat kepada Nabi itu sudah terwakili oleh kata tasliman. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Benar salahnya nanti bisa dikaji bersama-sama. Kita tunggu di diskusi sanad nanti. Saya nggak puas jawaban itu. Jangan Ustadz Yasir, saya nggak puas jawaban dua-duanya. Siapa yang mau membuat puas? Siapa yang Tasya mana? Rosi, Tasya, Rosi, Rizal, mana? Yang senior? Nggak ada? Kamu sudah ingat? Nah, ya, sudah duduk aja udah. Udah duduk cukup. Tasliman itu bermakna kalimat bacaan. Tasliman itu bacaan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu redaksi disebut tasliman. Tasliman adalah bacaan. Taslim itu ucapan selamat. Ucapan selamat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kata, dua kata yang sebenarnya satu diringkas jadi taslim. Taslim adalah mengucapkan salam kepada Nabi berupa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya bisa santri itu. Ya. Harusnya bisa. Yang diperintah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang beriman. Yang tidak beriman tidak diperintah untuk sholawat. Karena kata iman itu menunjukkan kematangan dari orang yang yakin kepada Allah. Orang yang yakin kepada Allah wajib hukumnya untuk mengucap sholawat. Fi'ilnya fi'il mudhari' berarti terus menerus. Fi'ilnya fi'il amar itu berarti perintah. Suatu kewajiban. Dan seterusnya. Itu sebenarnya pertanyaannya kelihatannya rumit, harusnya kamu bisa jawab. Ya, nah ini dua-duanya nggak bisa jawab. Jadi harus belajar lagi. Ya, masa saya yang jelasin. Tasliman. Kenapa sallu alaihi wasallimu tasliman? Sallu alaihi. Salawat kepada Nabi. Wasallim. Makanya Allahumma salli wasallim. Allahumma salli wasallim wa barik alaihi. Tasliman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Itu tasliman. Tasliman itu hubungan dua kalimat sallallahu dengan wasal. Maka tasliman, ucapkanlah salam kepada Nabi. Lihat tafsir Jalalain. Tasliman itu apa? Ya. Innallaha sesungguhnya Allah. Innallaha yusalli 'alan nabi. Innallaha yusalli 'alan nabi wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, Allah menjelaskan tadi Diva, menyerahkan berkah kepada Nabi Muhammad, ini sekaligus maulutan, malaikat yang menyerahkan kepada Nabi Muhammad, Allah yang memberi kepada Nabi Muhammad, maka karena keberkahan itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita kalau minta sesuatu keberkahan harus sallu alaihi
wasallimu taslima. Ya, baik, itu tanggung jawab intelektualmu. Sekali yang diucapkan harus bisa jawab. Dan ini Abi merasa kecewa dengan kelas A nggak bisa jawab. Karena ini menurut Abi adalah jawaban yang paling mudah untuk dijawab. Ini pertanyaan mudah yang harus bisa dijawab oleh kelas A, tapi ternyata kelas A tidak bisa jawab, ngelantur ke sana kemari. Irzal itu hanya contoh. At-tahiyatulillah itu salamnya kepada Allah. Salam kita kepada Allah at-tahiyatulillah. Itu tasliman kepada Allah. Ya, sudah benar contohnya. Cuman kok salimnya sallallahu ala Muhammad saja, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka tafsir Jalalain. Coba ini, ayo buka tafsir Jalalainnya, ayo. Coba itu kan kelas A buka tafsir Jalalain itu. Ayo ini, dijelasin habis ini, habis pengajian dijelasin tafsir Jalalainnya tentang innallaha malaikatahu. Buka, Diva, habis ini kamu tanggung jawab sebelum pengajian selesai harus bisa menjelaskan tafsir Jalalainnya. Biar kamu nggak nangis nanti pulang. Pokoknya yang terima ijazah harus tanggung jawab. Buka tafsir Jalalainnya dijelasin habis ini ya. Ya, harusnya jawabnya begini tadi. Saya tak buka tafsir Jalalain dulu nanti tak jawab. Harusnya begitu. Itu cerdas namanya. Ya, baik. Tafsir Jalalainnya dibuka. Ada enggak taslim itu adalah ucapan salam? Ucapan salam. Ada? Ada. Nah, itu bukti Abi baca. Nah, gitu. Ada? Apa coba di situ? Baca. Yunus, kita ngaji. Ai qauluhu. Sini. Nah, itu. Nanti dikira saya ngarang-ngarang jawabnya. Ayo. Itu makanya gini. Ini Bu, beratnya pegang tanggung jawab intelektual. Tidak boleh jawab perkiraan, harus jawab menurut kitab. Ayo. Jawab kitabnya. Tasliman itu ditafsiri ai qaulu Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tasliman itu adalah nama suatu kata salam kepada Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Salim. Jadi kata sholawat itu cuma dua, shollu sama wasallim. Clear. Buka tafsir ya. Harus buka tafsir. Nah, taslim itu apa? Tidak boleh dikarang. Tidak boleh. Harus bersanad. Harus bersanad. Harus merujuk kepada kitab. Nah, ternyata kitabnya ada. Harusnya gitu tadi. Sebentar saya tak buka tafsir Jalalain. Gitu cara jawabnya ya. Ya, tidak apa-apa, ini dengan latihan. Ya, kamu pelajari Diva. Nanti kalau kamu mau tebus. Ada dua pertanyaan tadi. Redaksi dan kenapa shollu tasliman. Kenapa tasliman? Kalau shollu kok nggak ada masdarnya, ya. Baik, kita ngaji surat Yunus. Ayat yang lain siap-siap nanti ya. Siapa? Cahya siap nanti tampil karena orang tuanya hadir di belakang. Harus bagus tampilnya. Ayat 99. Nanti siap lagi. Ustadz yang hadir boleh bertanya. Kasih yang sulit lagi. Nah, biar deg-degan gitu. Kalau deg-degan kan mentalnya deg-degan juga itu. Nanti Nelis harus maju. Ya. Ini ngelatih mental ini. Gitu. Kalau di jamaah kan enggak apa-apa, di jamaah. Mumpung belum di luar, nanti kalau di televisi, di TV One, tas, nah itu harus bisa jawab. Di sini enggak apa-apa, nangis kamu. Kalau orang salah jawab itu nangis. Diva nangis enggak itu? Nangis sudah. Ah itu biar nangis. Kalau nangis dia belajar nanti. Memang saya bikin biar menangis. Itu latihan mental.
sebagai bentuk tanggung jawab. Ya. Tapi nggak salah banget, nggak salah banget. Sudah benar-benar karena grogi aja itu jawabnya. Oke, kita ngaji ayat 99. Mulai ya Lukman ya. Yang tadi itu pengantar. Ya. Intern. Baik, saya ulangi lagi salam saya sebagai pembuka ngaji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah rahmati Allah, kita mengkaji ayat 99 surat Yunus. Di surat Yunus ini ada ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jika Allah Tuhan kita ini, Tuhan kita semua, la amana man, menghendaki, ya. Jika Allah menghendaki, Tuhan kita menghendaki, sungguh, ya, orang-orang fil ardi di muka bumi ini dijadikan beriman. Coba itu dibesarkan biar jamaah bisa melihat. Nah gitu. Nah, kalau diterjemahnya, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Jika Allah berkehendak, jika Allah menghendaki, seandainya Allah menghendaki, kata seandainya Allah menghendaki manusia di muka bumi ini, maka sungguh beriman semua. Tentulah beriman semua kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, tentu pasti mengimani manfil ardi, orang yang ada di muka bumi ini, kulluhum, semuanya, jami'ah, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataannya tidak seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menggunakan redaksi seandainya Allah menghendaki. Maka karena Allah tidak menghendaki seluruhnya, gitu kebalikannya, bukan berarti Allah tidak berkuasa. Karena ada kata la amana, sungguh pasti beriman. Iman itu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kelanjutannya, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Afa anta, apakah kamu tukrihu, memaksa an-nasa kepada manusia, hingga hatta yakunu, hingga manusia itu semua yang di muka bumi itu mukminin, jadi orang mukmin. Allah hanya mengatakan seandainya aku mau. Maka pertanyaan, apakah kamu memaksa orang lain itu untuk beriman semuanya? Bukan itu alat ukur dan bukan itu misi Nabi Muhammad SAW. Misi Nabi Muhammad SAW adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Amana man fil ardi kulluhum jami'a, bicara tentang kuantitas. Jumlah, bicara tentang jumlah, berarti bicara tentang kuantitas, bukan bicara tentang kualitas. Batu kecil namanya geragal, kerikil, pasir. Satu truk dengan satu biji mutiara
lebih mahal 1 biji mutiara. Bisa diterima? Jumlah banyak tapi batu, 1 tapi intan, 1 tapi intan, dengan pasir 1 truk, mahal mana? Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kualitas umat Islam. Kualitas umat Islam itu adalah akhlak. Ada pada akhlak. Jadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kulluhum jami'a, bukan seluruhnya, tapi bicara kualitas. Bukan banyaknya. Bukan banyaknya buih di lautan. Saya makan kopi, sekarang kan ada kopi apa itu? Yang ada kayak untuknya itu. Kopi apa namanya? Cappuccino. Itu kalau diminum nggak sampai ke airnya, itu masih kayak busanya. Itu ternyata kopinya di tengah-tengah gelas. Di sininya itu masih untuke. Apa gunanya busa di lautan? Busa itu bukan airnya. Umat Islam banyak tapi nggak berkualitas. Dengan 1 umat Islam tapi berkualitas. Misi utama Nabi adalah membangun Islam yang Muslim yang berkualitas secara intelektual, hati, perilaku, akhlak, dan moral. Jadi Bu, yang paling penting adalah kualitas. Bukan jumlah uang yang banyak, tapi kualitas nilai uang yang kita miliki. Bukan umur yang panjang, tapi manfaat dari umur panjang. Umurnya 40 tahun tapi full digunakan untuk ibadah, umurnya 80 tahun tapi jarang ibadah. Gus Dur itu hanya 2 tahun jadi presiden. Ada yang 30 tahun jadi presiden. Itu terasa banyakan Gus Dur. Kesan di masyarakat itu, kesan yang ditangkap itu, ternyata yang 2 tahun bisa ngalahkan yang jumlahnya 30 tahun. Karena ada kualitas, ada perubahan yang mendasar dalam memimpin. Nggak perlu lama, tapi berkualitas. Umar bin Khattab, berapa tahun jadi khalifah? Sebentar. Utsman bin Affan, sebentar. Kualitas. Ya, jadi di sini yang harus ditangkap adalah kualitas yang dikehendaki. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu memaksa kepada orang, anas, kepada manusia? Ayo kudu beriman kepada Allah, ayo kudu beriman. Tidak bisa. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja diingatkan sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Ketika Nabi Muhammad SAW berusaha menjadikan pamannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Itu urusanku. Ya. Itu urusanku. Jadi para jamaah rahmat Allah, apa yang ada di dalam pesan misi ini adalah tentang membangun kualitas kepribadian. Jadi harus dibangun kualitas kepribadian itu. Ya. Yang kedua, ayat selanjutnya, naikkan. Jadi misi Nabi Muhammad apa? Akhlak. Akhlak itu kualitas. Pak Haji, akhlak itu kualitas. Jujur itu kualitas orang. Ilmunya tinggi tapi nggak jujur, nggak punya kualitas. Punya popularitas bagus, dikenal oleh orang tapi nggak disiplin, nggak punya dedikasi, nggak tegar, nggak punya prinsip, nggak punya pegangan hidup, nggak kualitas. Jiwanya lemah, gampang hanyut.
nggak punya kualitas. Kualitas itu ada di jiwa. Maka ibadah jisim, ibadah jasmani, sholat itu ibadah jasmani. Walaupun ada rohani di dalamnya. Itu ibadah jasmani. Harus berdiri, harus ruku, harus sujud. Harus sujud. Jasmani. Jasmani itu. Perhatikan ini Bu, penting ini. Ini penting banget. Puasa, sholat, zikir, haji, itu punya stressing, punya prioritas di dalam ibadah itu. Ibadah jasmani, haji. Ibadah jasmani. Dia harus berjalan. Dia harus lempar jumroh. Ada jasmaninya lebih dominan. Itu ibadah jisim namanya. Jasmani. Ibadah nafs. Saya menggunakan kata nafs, sengaja tak gitu kan. Kalau nafsu nanti keliru makna. Pada nafsun itu nafs itu jiwa. Ibadahnya jiwa itu ngurangi tidur. Ibadahnya jiwa itu ngurangi makan. Yang aneh-aneh itu, nyamil tok itu. Mangane titik nyamil terus. Ngurangi. Ojo mangan. Makan sekali selesai. Nanti siang makannya selesai dah. Ini enggak. Pokok oba mangan. Kalau ingin punya jiwa kuat, jiwanya ingin kuat, kurangi tidur. Al-Qur'annya jelas. Wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit tidur itu membangun kualitas muttaqin. Orang takwa itu sedikit tidurnya. Enggak boleh lama, enggak boleh. Kalau lama enggak berkualitas, jiwanya yang enggak berkualitas. Bisa jadi dia pandai anaknya, pinter anaknya. Kalau banyak tidur, jiwanya yang tidak berkualitas. Otaknya boleh berkualitas, tapi jiwanya kerdil. Ingat-ingat itu. Nah, puasa itu membangun kekuatan jiwa. Gak gampang merengek, gak gampang mengeluh, tangguh. Seperti baja dia. Kena hujan, kena panas, dilindas oleh kereta api, dia kuat dia. Ditaruh di atas, ditaruh di bawah, dikayakan gak sombong, ditaruh di bawah, dimiskinkan gak merintih. Itu namanya jiwanya kuat. Latihannya ngurangi tidur, ngurangi makan. Minimal disiplin makan. Enggak disiplin, makannya salah. Karena makan itu ibadah. Ngatur. Ya. Ini para jamaah rahmat Allah. Bagaimana kalau ingin menguatkan hati? Qalbun, al-qalb. Kalau ingin menguatkan hati, banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir. La ilaha illallah. Harus banyak berzikir. Mau berzikirnya duduk sambil berbaring, pokoknya berzikir. Lisan harus sering menyebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Harus sering. Jangan kalah dengan jagongan. Kalau lisan, alhamdulillah, saya ini bisa jagongan tapi sambil zikir saya bisa. Ngobrol apa saja hati saya terus la ilaha illallah, la ilaha. Saya bisa. Karena saya latih. Bertahun-tahun saya melatih. Ini enggak sombong. Ini praktek saya. Saya tidur sambil zikir bisa. Sambil berjalan, sambil uraan, sambil jagongan, sambil ketiak-ketiak itu hati saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bunyi terus. Ngobrol sama saya bunyi terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bunyi. Itu bisa bunyi terus saya. Ini terpaksa saya ucapkan. Saya takut sebenarnya mengucapkan ini, takut dianggap sombong. Enggak, tapi ini kehidupan saya. Saya ngomong gini hati saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bisa. Sambil ngomong beda-beda itu hati itu berbunyi la ilaha illallah terus. Karena itu menguatkan hati. Dan tidak bisa kalau nggak dilatih. Tidak ada orang hebat di dunia ini, tidak ada. Yang ada orang terlatih. Kayak tadi ini jangan dianggap, waduh Abi kok marah. Jangan, salah. Abi melatih. Melatih santri. Biar kuat mentalnya. Biar bertanggung jawab atas ilmunya. Saya latih. Mumpung masih anak-anak.
Kan belum dewasa, mumpung masih anak-anak. Didadak-dadak, kayak tadi kan didadak. Ustaz Yasir dadak itu tadi. Ayo maju, tanyakan, dadak. Hidup ini bisa dadak. Moro-moro dikongkon ngaji, dadak, gitu. Kejadian moro-moro dilamar wong, dadak. Moro-moro no calon mantu, dadak. Kecelakaan, dadak. Orang bikin dadak-dadak kadang-kadang. Moro-moro miskin. Ada orang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Kalau angin, kalau udan oleh duit, dadak. Harus siap dalam keadaan mendadak. Saya ngelatih anak-anak dalam keadaan mendadak. Harusnya kan disiapkan dulu, siapkan dulu, dilatih dulu. Oh, itu gak dilatih dadak, itu jenenge. Nah, kalau ingin kuat hatinya, maka berzikir kepada Allah. Nah, kalau ingin kuat ruhaninya, gimana cara ingin kuat ruhani? Ruh yang ada dalam diri itu kuat. Kalau ingin kuat ruhaninya, banyak-banyak merenung dan menyatakan bahwa sebenarnya kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati itu harus selalu berbunyi. Iya, ini diawasi, ini Allah rulo ini. Nah, itu latihan ruhani kuat di situ. Tapi kalau orang merasa tidak ada Allah, tidak ada Rasul, Rasul dianggap telah meninggal dunia dan tidak melihat kita. Ketika sholawat, harus ada perasaan Nabi hadir. Yang dikubur jasmaninya. Nabi itu cahaya. Cahaya kehidupan dunia ini. Kalau nggak ada cahaya Nabi Muhammad, maka tidak ada kehidupan ini. Bagaimana Nabi disebut mati? Wong itu cahaya hidup. Maka hancur semua dan gelap kehidupan ini kalau nggak ada cahaya Nabi. Maka ketika sholawat itu ada cahaya di situ dan Nabi hadir. Perasaan itu menguatkan ruhani. Gitu. Itu yang dimaksud. Kualitas diri. Jadi kalau ada orang tidak sholat, berarti kualitas jasmaninya lemah. Kalau ada orang suka tidur, jiwanya lemah. Kalau orang nggak pernah berzikir, hatinya lemah. Kalau ada orang tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhaninya lemah. Jadi harus kuat. Itu pesan yang saya ambil dari makna yang tersembunyi di balik kalimat walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kualitas. Wong iku sakjane gak pinter, gak bodoh, tapi jujure luar biasa. Gak tahu sambat. Kualitas gak itu? Kualitas gak itu? Seneng gak kita lihat orang yang gak pernah sambat itu? Itu kualitas diri. Nah itu jiwa. Gak pernah merasa capek itu. Terus saja. Konsisten. Lanjutan ayat. Wa ma kana li nafsin antuk mina illa biiznillah, dan tidak seorang pun akan beriman, tidak seorang pun, nafsin, tidak seorang pun bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, antuk mina, beriman, illa kecuali biiznillah. Berarti kalau kita ini beriman kepada Allah seperti sekarang ini kita ini adalah mukmin, itu karena izinnya Allah, bukan karena kita, tapi karena izinnya Allah. Apa kemudian yang Allah tidak suka? Apa yang tidak disukai oleh Allah? Lihat. Wa yaj'alur rijsa. Wa yaj'alur rijsa, dan Allah menimpakan azab. Allah murka. Dan Allah menjadikan kemarahannya itu alalladzina, kepada orang-orang yang la ya'qilun, yang tidak mau berpikir, yang tidak cerdas. Jadi bicara apa? Kualitas. Allah nggak suka sama orang nggak cerdas itu. Cerdas itu disenangi Allah. Cerdas. Berarti orang beriman harus, ini setelah ngomong beriman langsung ngomong cerdas. Apa kaitannya itu ya? Coba.
Ya yaj'alur rijsa alladzina la ya'qilun. La ya'qilun. Tidak mengerti. Ya'qilun itu ain qaf lam. Ain qaf lam. Akal. Orang yang tidak berakal. Orang yang tidak mau berpikir, orang yang enggak ngerti. Siapa orang yang enggak ngerti? Ayat selanjutnya. Siapa orang yang enggak mengerti itu? Ini bicara kualitas intelektual, kualitas jiwa, kualitas hati. Kul unzuru madza fis samawat wal ard. Kul unzuru madza fis samawati wal ardi. Katakanlah, perhatikan ya, perhatikan. Apa yang ada di langit dan di bumi? Perhatikan. Apa yang ada di langit dan di bumi ini perhatikan. Ini bukti kekuasaan Allah. Perhatikan. Itu khusus orang berpikir, diajak berpikir. Perhatikan itu. Apa yang ada di langit dan bumi? Perhatikan. Wa ma tughnil ayatu wan nudhuru. Wa ma tughni. Coba itu lihat. Dan tidaklah bermanfaat. Tidak bermanfaat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, wan nudhuru, dan rasul-rasul Allah, ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak bermanfaat. Langit, bumi, semua yang ada ini termasuk wan nudhuru, rasul-rasul tidak bermanfaat. Bagi siapa yang tidak bermanfaat? Tidak bisa memberi peringatan. Tidak bisa menundukkan ayat-ayat itu. Dan Rasul-Rasul tidak bisa menundukkan kepada mereka itu. Siapa itu? Tidak bisa memberikan peringatan. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak beriman. Orang beriman itu tidak bisa melihat ayat-ayat Allah ini adalah sebuah peringatan, sebuah kekuasaan, sebuah kehebatan yang membuat dia tunduk, yang dia membuat dia itu senang kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Itu tidak bisa. Ya, tidaklah. Saya ulangi, tidaklah bermanfaat. Allah mengatakan tidak bermanfaat. Gaweanku itu gak manfaat. Rasulku gak manfaat. Gak manfaat bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang beriman manfaat. Itu para jamaah rahmati Allah. Maka bersyukurlah kita sebagai orang yang beriman. Kita melihat langit bumi dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, saya ulangi lagi. Katakanlah, perhatikanlah, itu bahasa terjemahnya. Apa yang ada di langit dan bumi tidaklah bermanfaat. Tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasulnya yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Tanda-tanda kekuasaan Allah ayatun wan nudhur itu adalah fungsinya memberi peringatan. Itu tidak bermanfaat bagi orang yang tidak beriman. Nah, kalau kalian jenengan beriman, bermanfaat. Nah, alhamdulillah. Itu berarti bicara apa tentang apa? Bicara apa? Iman itu apa? Iman itu wilayah hati. Berarti bicara apa? Kualitas. Tidak begini, bagi orang-orang yang tidak cantik, bagi orang-orang yang tidak tampan, bagi orang-orang yang tidak kaya, bagi orang-orang yang, bukan begitu, bagi orang yang beriman. Iman itu apa? Di mana? Di hati. Iman di mana? Di ruh. Iman itu sudah di jiwa. Untuk itu para jamaah rahmati Allah, didiklah anak kita ini kualitasnya, jangan kuantitasnya. Bukan berarti tidak penting kuantitas, tapi bukan misi utama. Saya ulangi, kuantitas penting tapi bukan misi utama. Jumlah umat Islam penting tapi bukan utama. Utama adalah kualitas. Santrinya sudah sedikit,
gak pinter kabeh. Santrinya titik tapi pinter-pinter. Ayo. Apalagi santrinya banyak pinter kabeh. Luar biasa ini. Anaknya 10 pinter kabeh. Anaknya 10 bodoh kabeh. Anaknya 1 pinter luar biasa. Milih yang mana? Kan anak 1. Punya 1 istri kualitas. Punya 2 istri kualitas. Punya 3 istri kualitas saja, Anton langsung guyu itu. Agak tak terus mulai gue. Janton, Pak Ustadz Anwar ini gak wani wis. Itu para jamaah rahmati Allah. Jadi Nabi Muhammad itu misi utamanya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Menyempurnakan kemuliaan akhlak. Deal? Deal? Rumusnya para jamaah rumusnya itu untuk mendapatkan ini semua agar kita termasuk orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, salah satu rumus penting dan adalah merupakan hal substansi adalah sholawat. Cara kita menghubungkan dengan kebaikan itu lewat Nabi, gak bisa. Karena semua kebaikan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan harus lewat Nabi. Cara yang lewat Nabi adalah sallu alaihi wasallimu taslima. Diva, wes tafsir Jalalaini. Sudah? Siap. Sekarang Cahya dulu. Cahya ini sabar sejenak ya. Saya latih semua ini. Cahya maju. Kualitas ini, harus kualitas. Ini pernah bicara begini sama Abi. Pokoknya tak ngelipno ya. Dan abahnya pernah bilang sama saya, pingin jadi kiai. Wow, cita-cita pingin jadi kiai, tapi ya. Sing lain kepingin jadi tentara, pingin jadi polisi, tak takoni pingin jadi apa kan Jaya? Saya pingin jadi kiai. Loh, syaratnya jadi kiai abot. Nopo bisa syaratnya? Kuat melek, nomor 1 niku. Alhamdulillah, ini sama Jevon. Kalau jam 3, ini kalau sudah jam 3, bersih semua ini. Ini udah bangun. Makanya sering sakit karena jarang tidur dia. Terus masuk, kriteria pertama masuk, tak dapat. Bacaan Qurannya bagus, tak dapat. Bagus ini, calon kiai. Lihat delok potongannya wis kayak kiai sana. Ini tidak pernah pidato di hadapan orang ini, ya. Kamu sampaikan berapa bulan di sini dan kamu akan menyampaikan apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya. Saya sudah mondok 7 bulan di sini. Saya akan menjelaskan tentang suatu penggalan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalul awqati syarhus syababi wa waqtu sahri wa ma bainal isya'aini. Wa afdalul awqati utawi kang luweh afdole saking pira-pira waktu iku syarhus syababi, masa gemilange saking iku syarhus syababi, masa gemilange saking pemuda. Wa waqtu sahri, lan waktu ing dalem sahur. Wa ma bainal isya'aini, lan waktu ing dalem antarane kelorone isya. Para jamaah, dalam ilmu nahwu shorof, waktu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah waktu madhi. Madhi itu lampau, telah terjadi. Yang kedua itu hal, sedang terjadi. Dan yang ketiga adalah mustakbal, akan terjadi. Selain waktu-waktu tersebut, ada waktu yang paling afdol. Imam Syafi'i pernah berkata,
Waktu itu ibarat pedang. Barang siapa yang tidak dapat memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan terbuang sia-sia dan akan menusuk kita. Dan sebaliknya, jika kita dapat memanfaatkan waktu, jika kita dapat mengisi waktu itu dengan baik, maka waktu itu dapat disebut waktu yang paling afdol. Waktu yang paling afdol yang pertama adalah syarkhus syababi, yaitu waktu saat kita masih muda. Kenapa waktu saat kita muda itu masuk dalam waktu yang paling afdol? Karena pada saat muda kondisi fisik kita itu masih kuat, masih memadai. Tapi sebaliknya, jika kita sudah tua, kondisi fisik kita itu sudah mulai menurun. Maka dari itu, kenapa masa muda itu masuk ke dalam afdholul awqat. Yang kedua adalah waktu syahri, yaitu waktu saat sahur. Kenapa waktu sahur itu masuk dalam waktu yang paling afdol? Karena waktu sahur itu adalah waktunya orang mutakin untuk bangun dan beristighfar kepada Allah. Wabil ashhari hum yastaghfirun. Dan yang ketiga itu wama bainal isya'aini, waktu di antara maghrib dan isya. Waktu di antara maghrib dan isya ini sering diremehkan oleh kita. Padahal waktu antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang paling afdol untuk mencari ilmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis apa makalah? Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdholul awqati. Awqat kalimah apa? Isim. Aku enggak hafal ini. Wa afdholul awqat isim apa? Isim jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Nah, terus Jamak taksir yang kilah. yang kilah. Mengikuti wazan af'alun. Af'alun, ya. Wa afdholul awqati terus Iku syarkhus syababi. syarhus syabab. Apa syarhus syabab? Syarkhus syababi itu masa gemilangnya. Syarkhus itu masa gemilang. Syabab itu pemuda. Syabab mufrad apa jamak? Mufrad bi. Jamaknya apa? Syubbanun. Lanjut. Terus Wa waktu sahri. waktu syahri itu apa? Sahri itu sahur. Sahur itu apa? Sahur itu waktu saat sebelum subuh itu bi. Saat kita sebelum puasa. Saya nggak hafal, nggak tahu. Kamu tahu dari mana? Siapa yang ngajari kamu? Mas Rizal. Belajar ke saya ini, pinter ini berarti. Tepuk tangan. Ini 7 bulan. 7. Kalau di Al-Quran apa tentang anak muda itu? Coba surat Al-Kahfi hafal nggak kamu di Al-Quran itu? Innahu fityatun amanu birabbikum. Coba di i'rab, innahum fityatun amanu birabbikum wazidnahum huda. Innahum sesungguhnya. Innahu sesungguhnya. Innahum ya. Innahum. Sesungguhnya mereka. Fityatun. Fityatun. Itu? Iku fityatun penerang. Ya penerang. Fityah itu penerang. Terus maknanya apa kalau gitu? Sama dengan sabab? Ya. Sama enggak dengan sabab? Sama. Sama. Terus kok dimaknai penerang? Fityah kok makna penerang? Ya apa caranya? Ya karena pemuda itu harus bisa menerangi. Kamu sekitar. cara memaknai gimana antara fityah dengan pemuda kok bisa penerang itu? Apa sama dengan makna fatwa? Satu akar kata enggak? Ya. Bagus. Fata ya. Tepuk tangan. Ya, ini Cahya, bapaknya tukang jahit. Lah anak emang tukang jahit itu mesti pinter-pinter ya. Apa boleh jahit akal juga. Terima kasih Pak, luar biasa, alhamdulillah. Duduk nah. Ya. Ini 7 bulan.
Pak Anton 7 bulan Pak Anton. Saya tidak tahu itu yang dibaca dan seterusnya itu. Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan nanti ada kiai namanya Ustadz Cahya. Ustadz Cahya itu biasa, Ustadz itu jenenge Arab ini Cahya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anaknya siapa yang ingin ditampilkan, ibu yang hadir? Putrinya atau putranya siapa? Harus siap mental. Wes Div? Hah? Ayo sini. Nah, ini tanggung jawab intelektual. Sudah dibaca tafsirnya? Bawa tafsirnya dibaca lengkap di sini. Tafsir Jalalainnya. Ayo cepat. Cepat nak. Waktunya pendek. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu kita bicara tentang kualitas diri. Jam berapa ini? Oh 7:30, masih pagi. Mari Div, siap nggak Div? Ayo maju. Baca tafsir Jalalainnya sebagai bentuk tanggung jawab karena kamu terima ijazah. Di sini. Ini harus sabar, yang ngelatih harus sabar. Iki so ngadeg toko kono sebenarnya sampai ini gak sampai. Dulu berdiri tok langsung geblak dia. Nah, makanya tak latih terus mumpung belum berpisah dengan saya. Ayo baca tafsirnya. Tadi sebenarnya di ceramah saya tuh sudah menjelaskan tafsirnya, Bi. Yaitu tafsirnya aikulu, katakanlah kalian Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Jadi tadi kalimat ini yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ini kan tadi bermakna taukid, yaitu memberikan informasi bahwa Allah dan malaikatnya benar-benar bersolawat kepada Nabi. Di sini tafsirnya yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi yang dimaksud yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, makanya Allah, hei orang-orang yang beriman, jika kamu benar beriman, bersolawat kalian kepadanya dan ucapkanlah salam. Tafsirnya tasliman yaitu aikulu Allahumma sholli ala Muhammadin wasallim. Artinya katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Jadi tasliman itu sudah mewakili sholawat tadi. Taslim itu artinya mengucapkan salam, seperti kata tasbih itu mengucapkan subhanallah, tahmid mengucapkan alhamdulillah, taslim ini mengucapkan salam. Nah, salam yang dimaksud tadi yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin wasallim, terdiri dari sholli dan salim. Jadi yang poin pentingnya sholawat yaitu ada kata sholli dan salim, mengucapkan sholawat dan salam. Berdiri. Saya sengaja tampilkan begini, bisa, tidak bisa, dan seterusnya. Ini untuk peringatan bagi semua. Kalau ada pertanyaan apa saja, kalau ragu, ambil kitabnya. Sebentar, saya harus buka kitab. Itu adalah kebiasaan intelektual. Tidak boleh menjawab dipaksa kalau lupa. Harus ambil kitab, ya. Siapapun yang tanya, kitabnya diambil dulu. Kecuali kamu sudah hafal kitabnya. Deal, satu. Yang kedua, nah, kalau ada bacaannya gini kan sudah nggak kemana-mana, ya kan? Nah, berarti tadi itu kurang. Irsal kurang. Irsal bacanya apa tadi? Allahumma sholli ala Muhammad, gitu toh. Wasallim tidak dibaca, itu tidak boleh. Ini tadi lengkap, coba diulangi. Tasliman aikulu Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita sholawat
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana kemudian kita dianggap bid'ah itu? Wong ini dari Quran, tafsir Quran. Itu jelas. Nah gitu nak ya. Yang kedua, kenapa diva ini saya latih sendiri? Anak ini biasa. Ini tadi tahu jenengan yang dibisikkan ke saya. Ibu tahu dengar enggak? Sudah Bi, ini sudah saya jelaskan. Dia jarang berdiskusi dengan temannya. Ini tak buka biar tahu semua. Jarang ngobrol sama temannya. Sehingga yang dipikirkan itu, saya sudah paham. Saya nggak perlu saya jelaskan ke orang, saya sudah tahu kok itu. Ya kan, pikiranmu gitu. Itu. Jadi tidak terlatih menjelaskan ke orang karena dia menganggap dirinya paham. Itu kayak tadi mau, ini kan sudah Bi, sudah ini. Sudah kapan jelaskannya? Sudah kepada dirinya sendiri. Ini kelemahannya diva. Karena kalau ngaji di kamar mengurung diri baca kitab sendirian. Nah, kalau sendirian enak ya Bi, asik kalau sendirian. Ternyata suka berdiskusi dengan dirinya sendiri. Maka harus sering dilatih begini ya. Ini saya latih ini, sedang saya latih. Biar ternyata dengan orang lain itu tidak boleh. Kalau orang lain belum puas jawabannya, jangan kamu merasa puas terhadap dirimu sendiri. Del? Nah gitu. Gitu. Sering, bukan hanya kepada yang ditanya. Abi tanya, Div kau gini? Ya gitu itu Abi. Gitu gimana? Ya gini itu udah. Lo jelaskan. Sudah gitu aja. Itu maksudnya itu dirinya sudah tahu. Puas dia. Lo orang lain belum puas kok. Ya? Nanti kalau punya suami, jangan sudah Mas. Lu aku gurung kan. Ya, gurung dek lo, aja kesusu. Ngono ya. Oke, tepuk tangan untuk Diva. Nah, ini pelajaran penting. Semua santri, kalau ditanya apa-apa kembalinya harus merujuk kepada kitab. Ini pentingnya kitab Turos, Pak Ayub. Pentingnya kitab kuning di sini. Nah, harus dibawa kitab ini. Ini karangan ulama salaf ini. Jadi bukan ngarang berdasarkan diri sendiri, bukan hasil ini, tapi ini yang dibaca Diva ini. Nah, yang dibaca kitab kuning. Bukan terjemah, bukan, kitab ini yang dibaca. Nah, itu baru ngeh. Bagaimana Ustadz Yasir? Nah, itu kan mantuk Ustaz. Soalnya jawabnya Mbak Kiki, ya. Gitu ya. Tepuk tangan untuk Diva. Yes. Apa kekuranganmu? Coba, kamu merasa ada kekurangan apa dalam diskusi tadi? Coba, jujur. Ya itu nggak mau berdiskusi sama yang lainnya. Nggak mau berdiskusi dengan yang lain. Puas dengan dirinya Sendiri. dirubah. Kamu mau nikah nggak besok? Mau jagongan nggak sama suaminya? Ya alhamdulillah ada. Ya ibu yang salah hingga raya. Anaknya dikurung terus, gak oleh dolen gak oleh, akhirnya diwian terus anak. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi yang belum pernah tampil, satu lagi. Mumpung ada Pak Ayub. Pak Ayub yang nunjuk, santri berdiri. Pak Ayub sini Bang Ayub. Santri berdiri atau santri ini santri nggak usah berdiri, ditunjuk Bang Ayub. Bang Ayub nunjuk siapa saja, terserah wis Bang Ayub. Dari belakang Bang Ayub kan nggak tahu kalau dari belakang. Siapa itu? Yang gemuk. Waduh Lutfi kan. Ayo Lutfi, ayo mateng kan. Ayo. Yang perempuan siapa Bang Ayub? Yang perempuan. Ditunjuk dari belakang sama Ayub. Yang Sudah. Pernah tampil itu. Jangan ada tendensi putrinya siapa. Pokoknya sak nunjuk aja Pak Ayub. Yang paling ireng apa yang paling kuning apa yang paling mancung terserah. Jangan sembunyi majuan. Bang Ayub sini aja Bang. Sini aja Bang. Sing sembunyi Bang. Nah, pokoknya itu Bang itu. Ini Bang.
Yang mana bang? Yang mana bang? Ayo. Siapa ini? Ini. Bang Ayub milih sing kuning ya. Amanda siap. Lutfi siap. Ayo, Amanda dulu. Maju, udah. Hei. Ayo. Bu, ini metode ya, agar anak setiap Ahad pagi siap terus belajar ya. Silakan singkat. Kamu tunjukkan kemampuanmu. Ayo, pilih aja Bang Ayub kamu. Saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahtammu al-aqilu li amri dunya li annal hamma wal hasna la yaruddu al-musibata. Wala yahtammu lan ora khawatir sapa al-aqilu wong kang berakal li amri dunya maring urusan dunya di annal hamma wal hasna krana setuhune kesedihan lan kekhawatiran iku layaruddu ora bakal nolak al musibata ing musibah. Jadi orang yang berakal itu tidak akan mengkhawatirkan urusan dunianya karena sesungguhnya kekhawatiran dan kesedihan itu tidak akan menolak musibah. Kekhawatiran dan kesedihan itu tidak akan menolak musibah. Ini kalimat tinggi ini. Kekhawatiran akan sesuatu dan kesedihan itu tidak bisa menolak musibah. Lanjut. Jadi meskipun kita khawatir sama dunia kita, meskipun kita sedih, tidak akan menolak musibah karena musibah itu sudah menjadi fitrahnya manusia, Bi. Lanjut. Tidak memiliki kekhawatiran dengan urusan dunia. Berarti orang yang khawatir dengan urusan dunia, orang tidak berakal. Orang yang berakal tidak khawatir terhadap urusan dunia. Yang dikhawatir urusan Muhammad. Sekarang ini. Kamu akan tanya lagi khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ini kan ngomongkan dunia ini. Ya. Sekarang saya tuh ngomongkan tentang air surga. Surga. Bapak ibu semua di sini masuk surga mana? Karena di dalam surat di dalam surat Al-Quran yang berbunyi di dalam Al-Quran berbunyi inna muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu masuk dalam surga, dan di dalam surga tersebut terdapat mata air yang indah. Jadi jika bapak ibu sekalian di sini ingin masuk di dalam surga, syaratnya itu harus menjadi orang mutakin. Gimana cara menjadi orang mutakin itu? Cara menjadi orang yang mutakin itu, saya
sebenarnya itu ada banyak poinnya, tetapi saya hanya menyebutkan 3 poin saja. Poin yang pertama itu harus bisa menahan amarahnya. Ya, syarat pertama itu bisa menahan amarahnya. Jadi jika kita bisa menahan amarah kita, berarti kita termasuk diri orang yang baik. Syarat yang kedua itu adalah menafkahkan sedikit rezekinya untuk anak yatim, meskipun dalam keadaan sempit ataupun keadaan uang. Maksudnya sempit itu gimana? Dalam keadaan kepepet atau dalam arti tidak ada uang, kita mampu menafkahkan, kita mampu mensejahterakan kepada anak yatim tersebut dan memberi dengan ikhlas, kita termasuk orang yang baik. Poin yang ketiga adalah dapat memaafkan salah dari kok mesti orang ngerti lah, kok jangan pun ya sudah. memaafkan siapa? Memaafkan, ya saling memaafkan gitu. Enggak, itu enggak memaafkan, memaafkan siapa? Maksudnya itu memaafkan itu artinya itu kan lebih Pak. Iya, memaafkan siapa? Memaafkan sesama umat manusia. Lo orang yang salah memaafkan. Kalau umpamanya ada yang salah, kita itu mampu memaafkan dengan cara ikhlas. Apa ya Mas? Ikhlas itu asalnya kholasun. Iya, apa artinya ikhlas? Ikhlas artinya itu Betul nggak? Harus ikhlas. iya harus ikhlas. Apa ikhlasnya? Iya. Coba tasbih bisa jadi ikhlas gimana? Tasbih pun jadi ikhlas, kalau bisa jadi ikhlas. Kok bisa jadi ikhlas? Ya mau tasbih. Gimana? Akhlas yukhlisu ikhlasan mukhlasan wa mukhlisun dan mukhlasun akhlis la tukhlis mukhlasun mukhlisun mukhlas. Iya, akhlason. Akhlasu yukhlisu ikhlasun wa ikhlasun. Febrian. Ikhlasu ikhlasu Bandung. seluruh ikhlas kamu, rasa kamu, di saudara kamu, ahli Tuhan tulis menghasil menghasil. Ulangi situ. Ahlas yulisu ikhlasan wa mukhlasan fa wa mukhlisu badara mukhlas ahli dan ahlis ahlas wa ahlas. Ulangi, salah lagi. Ahlas yulisu ahlas yulisu ikhlasan wa mukhlasan fa wa mukhlisu badara mukhlas
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan minggu yang akan datang santri-santri tidak boleh kemana-mana ini ya, langsung evaluasi. Terutama yang nggak bisa jawab itu nanti ada hadiah ya. Saya kira demikian, kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan semua berkah. Bapak Ibu, bagi jamaah saya umumkan aja bagi jamaah, mudah-mudahan insya Allah jika semua rencana berhasil sebelah timur, ini keinginan aja, mudah-mudahan jadi. Saya sedang merintis kampus sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan di Jawa Timur salah satu. Kalau yang lain mengambil jurusan macam-macam, kita akan ambil jurusan khusus, yaitu kampus sekolah tinggi khusus ilmu Al-Quran di Kabupaten Bali. Di ujung timur tanah Jawa ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran Al-Tirta. Jika tidak ada halangan, insya Allah tahun 2003 sudah terwujud kampus sekolah tinggi ilmu. Yang pertama. Yang kedua, saya umumkan melalui pengajian ahad pagi bulan Maret, April Mei tahun 2022 kami mulai menerima siswa madrasah aliyah. Insya Allah lantai 2 sekolah aliyah sudah bisa terwujud bulan Januari. Bulan November ini lantai 1 selesai, bulan Januari Februari lantai 2 selesai, dan surat izin sekolah madrasah aliyah sudah turun, dan kita akan mulai menerima siswa aliyah Al-Dhikr. Bagaimana dengan santri-santri yang sekolah di luar tetap, yang sekolah di luar tetap, yang aliyah tetap, yang SMA tetap mondok di Al-Dhikr, tapi ada yang mondok di Al-Dhikr sekaligus sekolah di Al-Dhikr. Tahun 2024 kita akan bikin sekolah terpadu. Sekolah terpadu, ada SD, ada SMP, ada aliyah, ada perguruan tinggi. Tahun 2005 kita akan take off, naik. Tahun 2025 modalnya, dasarnya dari santri Al-Dhikr. Dosennya nanti adalah dari santri Al-Dhikr yang sekarang calon-calon sarjana. Gurunya dari santri Al-Dhikr yang sekarang ada. Kamu adalah calon guru dan calon dosen yang akan mengisi nanti di pondok pesantren yang punya sekolah terpadu, sehingga anak nanti SD, SMP, SMA sampai perguruan tingginya tidak kemana-mana, tapi ada di pondok pesantren Al-Dhikr. Mudah-mudahan